Sebagai petani harus berani mencoba teman-teman, bagaimana tata cara agar lahan sempit itu menjadi lahan-lahan yang lebar, mempunyai dua keuntungan. Di saat tanaman cabai sudah memasuki fase generatif, kemudian tanaman semangkanya sudah bisa dilakukan pemanenan teman-teman. Ini buahnya, ini satu pohon saya buahkan 3. Kemudian kemarin juga ada yang bertanya apakah dilakukan topeng pucuk. Sudah saya jelaskan semua, saya tidak melakukan topeng pucuk, tapi hanya menyisakan batang primer, tunas air pertama, tunas air kedua. Kemudian ini jenis semangka varietas Madeira F1. Kalau yang sebelah sini Baginda F1. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, jika seandainya video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Jika seandainya video ini tidak bermanfaat, silahkan di skip saja teman-teman. Karena niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu apa yang saya bagikan bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate tanaman cabai saya Ori 212 teman-teman. Ini tanaman cabai Ori 212. Kemudian juga saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka. Tanaman semangka yang ini jenisnya ataupun varietasnya adalah Madeira F1 teman-teman. Beda dengan yang sebelah sini, ini adalah Baginda F1. Kemudian tanaman cabainya yang kalibernya sudah agak tinggian karena penanamannya duluan yang sebelah sini teman-teman. Dan ini tanaman cabai Ori 212 nya sekarang juga sudah mulai muncul huruf Y yang pertama. Ini sangat beda sekali, ini perbandingannya. Yang di sini sudah banyak tunas cabangnya, yang di sini belum, baru pada muncul tunas-tunas cabangnya. Kemudian untuk tanaman semangkanya, ini yang jenis Madeira F1 teman-teman, hampir sama dengan Made F1 teman-teman, jadi hampir sama. Ini dari bintang Asia, dan ini hanya menang di daun karena kemarin sama sekali tidak terjamah oleh air. Tapi alhamdulillah tanaman cabainya yang selalu saya prioritaskan karena untuk tanaman cabainya usianya jangka panjang. Tapi ini buah-buahnya juga masih sangat bagus sekali, dan daun-daunnya pun juga masih sangat hijau sekali. Dan ini pun juga bisa dilakukan pemanenan teman-teman. Ini sulurnya juga sudah mulai coklat, jadi tanda-tanda buah semangka yang sudah bisa dilakukan pemetikan itu sulurnya itu sudah mulai mengering, dan bunyinya seperti ini sudah mulai bisa dilakukan pemanenan. Kemudian cara perawatannya bagaimana? Saya selalu membuat sesimpel mungkin untuk melakukan perawatan tanaman cabai. Pupuk yang ada di daerah kami itu yang selalu saya pergunakan, kadang NPK 1616, kemudian saya juga menggunakan ZA, kadang-kadang juga urea, tapi tergantung kebutuhan tanamannya. Jika tanaman itu masih fase vegetatif, kadang-kadang saya kasih urea, tapi kadang-kadang tanaman sudah masuki fase generatif, kadang-kadang juga saya berikan pupuk urea, tergantung kondisi ataupun yang dibutuhkan tanaman tersebut. Kebanyakan ada yang komplain tanaman cabai sudah berbuah, kenapa dikasih pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi. Tanaman cabai yang sudah berbuah pun juga masih membutuhkan unsur nitrogen teman-teman, untuk memicu munculnya tunas-tunas baru. Jadi tidak hanya sekali dipetik sekali, tapi kemudian juga ada yang bertanya apakah tidak memancing munculnya jamur. Jamur terbentuk dari mulai penyemaian teman-teman. Makanya jika melakukan penyemaian, usahakan tempat penyemaian ataupun media semai itu benar-benar steril, bebas dari bakteri ataupun jamur. Kemudian apakah tanamannya subur? Teman-teman bisa lihat ini jenis Ori 212. Walaupun saya tanam di musim kemarau, ini daun pertama saja teman-teman, ini daun kedua ataupun daun sehabis daun bawaan, ini masih sangat hijau sekali. Dan ini juga ada 4 tunas cabang. Saya tidak melakukan topeng pucuk, jadi
4 tunas cabang itu yang saya sisahkan. Kemudian saya juga jarang melakukan perempelan daun ini, terkecuali kalau batangnya sudah seperti ini, biasanya baru saya lakukan perempelan. Kadang-kadang munculnya jamur ataupun busuk pangkal batang ataupun busuk batangnya itu terjadi karena kesalahan kita melakukan perempelan di saat batang pohon cabai ini masih muda. Kemudian sehabis dilakukan pembersihan daun, tidak menggunakan gunting, hanya ditarik seperti ini, tidak dilakukan penyepraian menggunakan fungisida kontak. Itu yang terjadi, biasanya terjadi pembusukan. Pembusukan itu bukan karena akarnya, tapi terjadi juga karena kesalahan kita sendiri untuk melakukan perawatan tanaman cabai tersebut. Apakah tanaman cabai ini subur? Teman-teman yang menilai sendiri. Ini di musim kering, di musim kemarau, tanamannya bisa dilihat daun-daunnya juga sangat bagus sekali. Padahal ini di jam 11 siang teman-teman. Ini kondisinya alhamdulillah sudah mulai mengeluarkan buah pertama. Jadi prediksi saya, pengalaman saya, biasanya kalau buah pertama ini jadi, buah-buah berikutnya biasanya tidak terjadi kerontokan. Ini teman-teman tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai Ori 212. Memang jauh ini perbandingannya. Yang sebelah kanan ini adalah cabai kaliber, ini selisihnya 15 hari. Kemudian di sebelah sini adalah cabai Ori 212. Ini ada 13 gawangan ataupun ada 13 bedengan. Buah-buahnya juga masih banyakkan yang di sini untuk semangkanya teman-teman. Tapi di sini pun juga masih proses pembuahan juga ini. Tapi nanti kalau sudah buah pertama, buah kedua sudah saya petik, biasanya sudah saya matikan. Dan insya Allah nanti sehabis ini akan saya tumpang sarikan lagi dengan tanaman semangka. Hasilnya nanti dilihat oleh teman-teman semua. Ini kondisi tanaman cabainya Ori 212. Dan ini selisihnya untuk penanaman semangkanya pun juga 10 hari dengan tanaman semangka yang di sebelah sini teman-teman. Jadi ini usianya baru 40 hari. Tapi karena ini saya buahkan di daun 10, makanya bisa juga dilakukan pematikan. Tapi tunas-tunas baru ini masih bermunculan. Ini kalau simpan masih membuahkan buah-buah, insya Allah seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu apa yang saya bagikan bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah balas dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dipermudah segala urusannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.